Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga kami jumpai dalam kondisi yang sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Kita kembali berjumpa dalam Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal. Kali ini tema kita tentang pendidikan. Selalu menarik kita membahas tentang pendidikan karena memang bicara mengenai pendidikan adalah bicara satu hal yang sangat vital karena tanpa pendidikan orang-orang tidak bisa menjadi apapun yang ingin mereka cita-citakan. Baik mulai dari sekolah dasar melanjut kepada sekolah menengah pertama dan sampai sekolah menengah atas hingga ke perguruan tinggi, pendidikan menjadi satu hal yang sangat penting untuk bahas ya. Dan kali ini karena zaman sudah semakin modern, kita berada di era 4.0 atau 4.0. Bahkan nanti sebentar lagi kabarnya kita juga akan menyapa era 5.0 atau 5.0. Tentu yang namanya digitalisasi sesuatu yang sangat harus kita hadapi, sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Lantas bagaimana korelasi antara era digital dengan pendidikan? Bisakah keduanya kita sandingkan menjadi satu hal yang kita namai dengan digitalisasi pendidikan? Kalau memang bisa, kenapa itu penting kita lakukan? Dan untuk mewujudkan digitalisasi pendidikan ini, dalam hal apa saja digital mesti ada dalam dunia pendidikan? Apakah semuanya harus digital atau hanya pada sektor-sektor tertentu saja? Ini akan coba kita bahas, termasuk juga apa dampak positif penerapan digitalisasi pendidikan tersebut. Ada dua narasumber yang akan kita ajak berdiskusi pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ibu Elvi Devita MPD. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Elvi mungkin mau menyapa pemirsa, anak-anak didiknya mungkin di sekolah yang sedang menonton kita pada sore ini. Silakan Bu Elvi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore seluruh tentunya pelajar dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 14 Pekanbaru dan tentu juga masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam hal ini kami sebagai mewakili dari pendidikan, dari pendidik ya akan menyampaikan info-info terkini terkait dengan digital pendidikan. Baik. Ya, kemudian narasumber kita berikutnya ada Ibu Raja Ira Badar Putri SPD. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 14 Pekanbaru dan juga merupakan fasilitator perpustakaan digital Rencah Literasi. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam. Ini menarik loh namanya ya. Iya. Fasilitator perpustakaan digital Rencah Literasi. Nah, ini jadi hal yang akan kita coba tanyakan nanti ya. Siap. Ibu Ira mau menyapa dulu nih pemirsa kita, silakan. Oke, assalamualaikum dan selamat sore para pemirsa TVRI, terutama buat Ananda kita, Ya, boleh. Ananda Ya. SMP Negeri 14 Pekanbaru hebat. Ya. Semoga Ananda juga semakin terinspirasi nantinya melihat kegiatan atau acara yang ditayangkan hari ini. Baik. Itu aja. Ya. Saya ingin ke pertanyaan pertama ini ya, sebagai membuka diskusi kita pada kesempatan ini, karena tema kita adalah digitalisasi pendidikan. Artinya ada penanaman digital dalam pendidikan kita. Iya. Ini apa sebenarnya yang ingin kita maksudkan dalam digitalisasi pendidikan? Mungkin Bu Elvi, kepala sekolah kita dulu yang menjelaskan, nanti boleh ditambahkan oleh Bu Ira. Silakan. Bu Baik, Elvi. terima kasih. Digitalisasi pendidikan itu adalah mungkin salah satu sarana atau bahagian yang memang harus kita gunakan di dalam pendidikan kalau ingin kita melakukan bahwa pendidikan itu perlu transformatif. Ya. Jadi adanya perubahan pola pendidikan itu memang sesuai zamannya. Sekarang memang kita harus perkenalkan dan bahkan harus kita implementasikan secara perlahan. Bagaimana pelaksanaan digital di sekolah itu. Jadi ada transformasi pendidikan Ya. gitu ya. Dalam hal ini ada transformasi digital di dalamnya gitu ya. Kalau Bu Ira seperti apa? Iya,
transformasi pendidikan tadi yang seperti Bu Epi bilang itu memang harus ya, karena kalau tidak seperti itu nanti pendidikan jadi monoton. Sebab zaman itu kan semakin berkembang dan semakin berkembang. Kalau pendidikan hanya pada sistem yang bentuk lama, itu akan berdampak juga nanti sama dunia pendidikan, terutama pada siswa kita gitu, pada seluruh siswa gitu. Karena nanti dianggap pendidikan itu kuno gitu, tidak mengikuti zamannya. Apalagi sekarang memang zamannya era digitalisasi, dan guru pun terkait kita guru juga harus menyadari itu dan melek terhadap digitalisasi yang terkadang siswa itu yang lebih pintar daripada kita guru. Jadi guru harus pandai menyiasati itu gitu. Mau nggak mau harus ikut juga harus. ya? Berarti kalau Bu Kepala Sekolah dengan Bu Ira juga, apakah sepakat digitalisasi pendidikan itu penting untuk dilakukan sekarang ini? Ya, sangat sepakat sekali. Bahkan saya memang menghimbau kepada teman-teman guru di sekolah untuk lebih mendekatkan diri dengan alat komunikasi ya, yang mungkin yang keseharian itu yang kita siapkan sebagai seorang pendidik, misalnya yang paling sederhana, kebiasakan teman-teman guru ini mengajar dengan membawa itu media seperti laptop untuk di dalam kelas, kan begitu. Karena bagaimanapun itu sangat penting sekali bagi guru yang sekarang itu sudah mulai mengurangi, artinya mengurangi membawa beban dalam bentuk buku dan mengajar. Jadi artinya apa? Di dalam laptop kawan-kawan guru itu sebenarnya sudah bisa menyimpan semua media-media pembelajaran ya, dan mencari sumber-sumber pembelajaran juga di situ. Dan sekolah juga, kita selaku kepala sekolah juga memang harus menyiapkan bagaimana teman-teman guru itu bisa mengakses semua media itu secara online, kan begitu. Jadi apapun bisa dilihat, dan nanti fasilitasnya kita dari sekolah memang menyiapkan juga wifi dari sekolah. Jadi artinya tidak ada guru kita yang tertinggal dengan yang namanya digital itu. Kalau menurut Bu Elvi sendiri ya, kenapa digitalisasi itu penting kita lakukan saat ini? Ya, sangat penting sekali. Karena kalau mau ingin pendidikan itu maju dan mengikuti eranya, ya memang seperti kata Bu Ira juga tadi, harus mengikuti perkembangan. Jadi perkembangan salah satunya itu bagaimana memanfaatkan media ajar ya, yang mungkin di situ bisa didapatkan segala informasi. Maka tadi saya katakan hal yang sederhana, teman-teman guru harus melek sekali, ya, melek teknologi. Jadi setidaknya mereka sudah mengantongi, sudah memegang yang namanya mungkin gawai atau gadget ya. Nah, kemudian untuk lebih yang real lagi di kelas, ya nggak perlu sih bawa buku tebal-tebal, bawalah laptop ke dalam kelas atau notebook. Nah, karena di situ teman-teman bisa mengakses berbagai buku di dalamnya begitu. Itu awal mulanya. Berarti kenapa penting digitalisasi pendidikan? Karena kita harus ikuti zaman. Ikuti zaman. Tidak ingin ketinggalan zaman, begitu ya, perkembangan zaman. Begitu. Jadi ada itu ya, ada suntikan ataupun ada intervensi teknologi di dalam pendidikan kita, begitu. Kalau Bu Ira ingin menambahkan? Kalau intervensi mungkin kalimatnya terlalu ini ya, bukan mengintervensi, tapi kita memang harus mengikuti itu, karena perkembangan teknologi itu seiringan berjalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak ikut, tidak terjun kepada situ, kepada dunia, kita akan tertinggal jauh gitu. Ibaratnya dan pemerintah pun, Kemendikbud pun menyarankan itu sekarang kan memang harus prosesnya ke sana. Arahan dari kementerian. Iya, arahannya seperti itu. Mungkin melihat kepada negara-negara lain yang juga maju memang harus seperti itu gitu. Kalau enggak kita kan CBSA terus ya, catat buku sampai habis gitu. Nanti itu terus. Bukan cara belajar santri aktif ya, Mas. Tapi catat istilahnya, buku. Iya, catat buku sampai habis, dan itu kan tertinggal. Anak-anak yang sekarang dengan digitalisasi ini, mereka sudah dapat ilmu itu mungkin jauh duluan dari gurunya gitu. Dan kita guru harus pandai menyalip di situ. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kebalik ya. Murid dari guru ya, guru jadi murid ya. Walaupun sebenarnya kadang guru ada nggak bisa juga mungkin ya, kita dalam tanda kutip. Tetapi guru belajar bisa mengarahkan, intinya itu. Itu guru ya Bu ya, bisa mengarah. Ke Bu Elvi lagi nih. Sebenarnya digitalisasi pendidikan yang kita inginkan ini dalam hal apa saja sih? Apakah semuanya harus serba digital, serba teknologi, atau hanya pada sektor-sektor
tertentu nih yang harus ada sentuhan teknologi, sementara di sektor lain, di bagian lain harus tetap dijaga, tidak bisa digantikan. Saya pernah dengar ada satu guru kita bicara bahwa guru tuh nggak bisa digantiin dengan teknologi manapun gitu. Guru harus hadir sebagai guru, bukan sebagai teknologi. Jadi robot itu nggak bisa jadi guru, itu katanya gitu. Kalau menurut Bu Kepala Sekolah bagaimana? Di sektor mana saja perlu ada digitalisasi pendidikan ini? Ya, baik. Sebenarnya kan begini, memang kita tuh bukan harus berubah full ya begitu ya. Jadi memang harus perlahan-lahan. Bagaimanapun guru itu memang tidak bisa tergantikan. Artinya guru masih memerlukan pendidikan atau pengajaran, pembelajaran dalam bentuk katakanlah struktural ya, tradisional. Jadi guru harus bertatap muka gitu. Nah, tapi juga harus menyesuaikan kan gitu. Jadi ada kalanya memang seperti kegiatan olahraga di lapangannya itu kan tidak perlu gitu ya pakai teknologi. Nah, tapi ketika itu masih konvensional masih konvensional begitu maksudnya tadi kan. Nah, jadi ketika di dalam kelas kan ke dalam kelas gitu mengajarkan satu indikator saja. Terkadang anak guru hanya menyebutkan hari ini kita belajar ya tentang anatomi tubuh manusia. Nah, ini biologi nih. Ini biologi nih misalnya kan. Tapi anak udah lebih tahu itu anatomi tubuh manusia itu mungkin lewat gadget gitu. Artinya apa? Jangan sampai Bapak Ibu guru hanya terfokus kepada sumber itu hanya buku. Jadi itu tadi. Jadi kalau anak sudah bisa mengejar ilmu itu dari teknologi, kenapa guru kita harus diam? Kita juga harus menyeimbangkan itu. Karena anak sekarang sedang buka Google aja udah bisa buka apa-apa semua kan bisa tahu itu anatomi itu. Berarti dari materi ya, materi dari materi pembelajaran misalnya ini gitu. harus Jadi harus ada pembaharuan. Jadi ada teknologi yang di sana. Jadi muncul. Nah, makanya kalau anak guru membawa laptop di kelas, nah itu guru kan bisa menampilkan media. Media. Jadi media pembelajarannya media ada. pembelajarannya ada. Tidak lagi menulis di papan tulis, menggambar di papan tulis, melainkan mungkin sudah langsung menunjukkan begitu gambar-gambar ya. Di situ harus ada teknologinya. Ya, minimal tapi ada. Bukankah itu dulu juga ada ya? Ada ya. Kita dulu mengenal OHP ya, overhead projector ya. Benar. Ditembakkan ke dinding, bisa menunjukkan. Kemudian ada dulu proyektor, salah satunya mereknya Infocus. Dulu sudah ada. Nah, sekarang apa nih yang penyesuaian yang kita ingin lakukan dalam digitalisasi pendidikan ini? Mungkin kalau saya di SMP Negeri 14, mungkin setakat ini kami karena baru saja kami mengikuti satu program itu event untuk mendapatkan akreditasi di perpustakaan. Jadi salah satu penilaian perpustakaan itu bisa diakreditasi itu adalah dengan mengkombinkan pengelolaan buku itu dalam bentuk digital. Nah, ini tadi ya perpustakaan digital rencah literasi. Rencah literasi. Jadi itu salah satu penerapan di sekolah. Salah satu penerapan di sekolah kami memang di situ saya sangat menerapkan di situ karena memang diminta dalam petunjuk dan teknis sebuah akreditasi itu adalah buku dikelola secara digital. Dalam hal ini kita mengelola buku itu menggunakan aplikasi yang sudah diapakan oleh pemerintah, itu namanya aplikasi Slim. Jadi di situ Slim. Nah, jadi di situ sudah bagian ya menggunakan sistem digital. Jadi artinya buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai bahan koleksi baca anak itu dikelola dengan menggunakan sistem digital dengan aplikasi Slim dan juga dalam bentuk penyebarannya kepada pemustaka, kepada anak-anak, guru, orang tua dan masyarakat. Kami juga menggunakan web gitu ya, web perpustakaan ya, dan juga web perpustakaan atau web sekolah untuk anak-anak atau pemustaka itu bisa mengakses koleksi buku di perpustakaan itu dari jauh. Gitu. Ini konsepnya adalah perpustakaan digital ya, Bu ya. Artinya murid nggak lagi datang ke perpustakaan, gitu konsepnya. Tetap datang juga. Tetap datang juga. Jadi murid tetap datang juga. Jadi combine ya. Kalau anak-anak di rumah itu kita memberikan semacam akun ya, aplikasi. Kita berikan aplikasinya. Nah, itu masuk ke digital. Digitalnya ada aplikasinya, jadi anak-anak bisa membaca dan mengetahui keadaan buku di perpustakaan sekolah. Gitu. Baca dari rumah. Baca dari rumah. Dan juga kita menggunakan dalam bentuk barcode, sistem barcode. Jadi koleksi buku itu juga kita barcode, lalu kita
tampilkan barcode itu di semua sudut-sudut yang ada di area sekolah gitu. Jadi ketika anak istirahat, kita ada namanya di situ tempat duduknya santai-santai ya, payung literasi ya, duduk di tempat duduk di luar, di tempat di bawah-bawah pohon itu kami tempelkan barcode-barcode yang berisi koleksi buku perpustakaan. Jadi kalau anak bawa HP cukup men-scan dan dia akan membaca di situ. Oke, satu Dia harus masuk buku ke satu perpustakaan. barcode. Ya, Satu buku satu barcode Ya. ya. bentuk dari pengembangan digital. Digital. Saya di mau langsung sekolah. tanya ke Bu Ira sih. Ini bagaimana konsep yang kita terapkan, kemudian bagaimana penggunaannya, serta sudah berapa lama perpustakaan digital ini di sekolah SMP Negeri 14 ya berjalan. Bu Ira silakan. Kalau untuk digital, kalau untuk perpustakaannya kita sudah lama ya, sudah lama sejak mungkin sejak sekolah itu berdiri beberapa tahun kemudian akhirnya perpustakaan itu dibangun. Nah untuk digitalisasinya karena sekarang ini sudah digaung-gaungkan digitalisasi pendidikan bahkan perpustakaan juga digitalisasi gitu dan kita juga mengikuti perkembangan itu gitu. Jadi bagaimana cara menarik minat baca itu terutama minat baca siswa itu suka dengan dunia baca dan suka ke perpustakaan. Jadi kita tidak lagi sistemnya tidak sistem kuno lagi yang kita pakai gitu. Kalau membaca berarti harus ke perpustakaan tidak. Jadi siswa bisa membaca dari mana saja gitu. Dan kita menyediakan aplikasi itu kita gunakan yang biasanya mungkin medsos digunakan untuk medsos. Akhirnya kita masuk kepada medsos karena siswa suka di medsos. Semua bukan siswa aja gitu. Semua kita sekarang sukanya bermain di situ. Mana ya? Akhirnya kita masuk ke situ. Jadi pemustaka namanya orang yang berkunjung ke pustaka itu pemustaka kita sebut tidak harus dia datang ke perpustakaan tapi dia bisa membaca buku yang seperti Ibu bilang tadi dan kita menyajikan secara ada e-booknya buku elektroniknya kita ada gitu dan itu kita membuka akses gitu tidak untuk siswa atau tidak hanya untuk kalangan sekolah itu saja kita buka akses semua kita main di web kemudian kami menggunakan pada saat itu di lomba pada saat itu ya Bu karena lomba itu kita perlu inovasi digital apa yang digunakan akhirnya kami menembak Telegram. Nah, kalau Telegram ini kan kapasitasnya besar. Jadi kita tidak perlu nyimpan nomor, kita mencari ID-nya saja ketemu gitu. Jadi di situ dan kita buka ajang diskusi secara online juga di sana gitu. Wah, ini menarik ini. Kita buka ajang diskusi. Artinya tidak hanya sekedar pustaka digital ya. Orang masuk ke situsnya atau webnya kemudian memilih buku yang ingin dibaca dan dibaca sendiri tapi tidak hanya sampai di sana, melainkan ada diskusi secara digital. Tidak bertemu muka tapi bisa diskusi di forum-forum tersebut. Nanti kita bahas lagi. Kita jeda dulu ya. Bu Kepala Sekolah dan Bu Ira, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita sambung lagi. Namanya juga unik ya. Namanya juga unik yaitu rencah literasi. Ini rencah ini bahasa Melayu ya. Kalau di Melayu misalkan Bengkalis atau Siak mereka menyebutnya masih rencah rencah. Tapi kalau Melayu sudah ke Kampar atau ke Kuansing atau ke Rohul dan Rohil itu lain lagi dialeknya oncah disebutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Elvi Devita MPD, Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru, dan Ibu Raja Ira Badar Putri SPD, Guru SMP Negeri 14 Pekanbaru, dan juga merupakan fasilitator perpustakaan digital Rencah Literasi. Ya. Kita ingin coba bahas lebih banyak lagi nih tentang perpustakaan digital karena ini merupakan salah satu penerapan digitalisasi pendidikan yang digunakan oleh SMP Negeri 14 Pekanbaru ya. Oke. Ke ibu-ibu dulu ya, nanti ditambahkan sama Ibu Ira ya, Bu Kepsek. Sudah berapa lama kita jalankan perpustakaan digital ini? Baik. Perpustakaan digital ini semenjak sebenarnya Dinas Pendidikan itu juga sudah menerapkan juga namanya satu data dalam genggaman itu. Ada aplikasi khusus. Nah, dengan di situ kami termotivasi semua kepala sekolah untuk mulai melakukan gerakan digital itu. Jadi tepatnya ketika saya ditugaskan di situ di bulan Maret, lalu di Mei, April kita sudah mempersiapkan itu untuk proses digital, Pak. Jadi sejak mulai April dipersiapkan, kemudian di launchingnya di launching langsung di bulan April itu juga. Di April itu langsung.
Jadi itulah semua pengelolaan, kemudian semua akses untuk mendapatkan koleksi-koleksi oleh pemustaka dari kejauhan atau pemustaka di sekolah. Jadi kita buka web pustaka ya. Kemudian juga kami ada juga satu keunikan. Sebentar, saya potong dulu sebentar. Ada web pustakanya. Nah, ini mungkin pemirsa juga pengen tahu web pustaka dari SMP Negeri 14 apa nih namanya? Apa namanya? SMP 14 ya. Iya, SMP 14 Rencah Literasi. Oke, bisa dicari di mesin pencarian Google ya. bisa. SMP 14 Pekanbaru, Rencah Literasi. Langsung masuk dia ke sana. Masuk nanti di Include dia. situsnya ya. Oke, bisa kita cari. Terus kemudian di situs itu apa-apa saja yang bisa kita dapatkan, Bu? Buku. Koleksi ya. Koleksi buku. Koleksi buku. Kemudian juga koleksi Fasilitas. pustaka maya ya, pustakaan e-booknya. Koleksi bukunya ada di sana. Oke, Ya. Pustaka Maya. Pustaka Mayanya. Pustaka Maya ini apa? Yang e-book itu ya? Iya, Oke, jadi oke, yang membaca Pustaka itu. Maya. Iya. Ya, Maya itu kan digital ya. Iya, Dunia iya, Maya betul, gitu. dia ada Koleksi digital ya. e-book. Berarti pustaka Iya. digitalnya ada juga Iya, ya. ada. Elektronik bukunya ya. Iya. Oke. Apa lagi yang Kemudian tersedia di sana? sarana prasarana kan gitu di apa-apa aja yang fasilitas yang ada di perpustakaan Rencah Literasi itu sendiri gitu. Baik yang di dalam maupun yang di luar. Di situ akan kita tampilkan semuanya begitu. Pojok baca yang ada di luar, pojok baca yang ada di dalam kelas, jadi semuanya tampil di dalam web itu. Oke. Boleh ditambahkan Bu Ira seperti apa? Silakan, Bu Ira. Tadi ada koleksi buku. Ini berapa banyak nih koleksi bukunya? Kalau untuk koleksi buku kita yang tertulis ya, gitu yang apa itu kita ada punya koleksi sekitar 3.700 buku. Sudah hampir 4.000 buku gitu. Dan untuk e-book sendiri kita punya 800 judul buku. Nah, dan itu nanti semuanya bisa dicari pada ibaratnya menggunakan aplikasi tadi, mesin pencarian. Jenis Sudah bukunya apa saja? Banyak. Random dia. Buku pelajaran semua kah? Tidak, atau ada tidak. yang Kalau yang namanya perpustakaan itu kita tidak menyediakan buku pelajaran, tapi buku yang mendukung pelajaran. contohnya? Contohnya Ini menarik misalnya, ini. ya, Saya ilmu- menyangkanya tadi di situ ada tidak. buku IPA, Tidak. IPS ya, Tidak. biologi, kimia. Enggak Tidak. di sana ternyata itu ya. pustaka zaman dulu. Apa itu? Apa itu? Isinya apa buku aja? yang mendukung itu salah satunya kayak IPA gitu kan, kita punya ensiklopedinya. Oke. Kemudian buku yang tentang IPA itu sendiri gitu, secara umum, ilmu pengetahuan umumnya. Jadi ada. dia sifatnya adalah pendukung. Pendukung, ya? bukan buku paket. Kalau buku paket tidak digital. Tidak. Buku paket kita tidak menyediakan di perpustakaan karena buku paket kalau secara apanya langsung disalurkan ke siswa. Oke. Paling kalau buku paket itu kita hanya mau ngeleksinya beberapa saja ya Bu ya, hanya beberapa. Dan itu sudah aturan dari perpustakaan. Oke. Jadi konsepnya buku-buku yang tersedia di sana yang jumlahnya hampir 4.000 dan ada e-booknya 800-an buku, itu buku penunjang. Buku penunjang. Oke. Jadi menciptakan suasana pustaka itu tidak monoton ya. Bahwa kalau yang masuk pustaka itu kutu buku, kalau zaman dulu kan kayak gitu, enggak gitu. Dan kita menciptakan ruang-ruang perpustakaan itu sesuai juga dengan perkembangan spot-spot yang disukai oleh remaja karena kita memang kapasitasnya kita sekolah gitu. Spot-spot yang disukai remaja, jadi tidak hanya datang ke pustaka lihat buku saja tidak. Gitu. Tapi pustaka yang non digitalnya ada ya? Ada non digital itu harus, Iya. kan? Pustaka digital juga harus karena perkembangan teknologi tadi gitu. Ya. Nanti saya tanya perbandingannya, kunjungannya lebih banyak yang mana nih? Boleh. Tapi sebelum ke sana, yang ingin saya tanyakan dari segi nama ya, nama Rencah Literasi, ini adakah makna tertentu atau maksud yang ingin dicapai mungkin, Bu Ira? Ya. Kalau Rencah itu karena kita dari sini ya, kita mengangkat kearifan lokal. Iya. Nah, intinya kami mengangkat kearifan lokal. Nah, Rencah itu sendiri kita ambil dari kosakata bahasa Melayu. Rencah. Yang artinya bumbu-bumbu penyedap satu makan. Jadi koleksi buku kami yang ada di perpustakaan itu juga berbagai macam jenis buku yang bisa menambah pengetahuan si pemustaka yang datang berkunjung ke pustaka baik secara online maupun offline-nya. Jadi gabungan makanya diambil istilah atau kosakata rencah itu, rencah literasi. Rencah apa literasi. maknanya itu? Rencah berarti itu tadi kita menyediakan koleksi berbagai macam koleksi buku untuk kalau yang membaca itu kan larinya ke literasi ya, untuk menambah pengetahuan literasi pengunjung. Jadi maksudnya itu buku kita tidak hanya monoton itu saja, seperti tadi yang dikatakan bukunya buku pelajaran tidak gitu. Berbagai macam jenis buku ada, kayak biografi ini orang-orang ilmuwan atau apa gitu semuanya ada, buku bacaan ibaratnya
kayak sastra, sastra populer, sastra pop, sastra apa itu kita ada sediakan semua. Mulai dari sejarah, kemudian tokoh, Iya, kemudian tokoh. fenomena-fenomena Iya, yang psikologi, terjadi. psikologi juga Iya, ada, psikologi remaja tentunya kita kan, tapi yang psikologi umum juga kita sediakan. Oke, Bu, kepala sekolah. Nah, tadi kan juga ada disediakan pojok baca, begitu ya. Ini pojok bacanya seperti apa nih kondisinya? Bisa nggak digambarkan seperti apa? Karena kita nggak ada fotonya juga ya, nggak ada gambarnya juga ini ya. Tapi bisa berkunjung di sekolah kami. Pemirsa yang penasaran boleh berkunjung ke sekolahnya Iya, langsung bisa ya. lihat. Pojok baca seperti apa itu? Baik. Apakah di halaman ya. bentuknya atau seperti apa? Jadi pojok baca ini kita konsepnya perpustakaan kita tuh kan ada in dan out. Jadi indoor dan outdoor. Oke. Jadi di indoor itu di dalam ruangan perpustakaan, ruang utama Perpustakaannya, sendiri itu oke. kita juga siapkan layanan-layanan perpustaka ya, itu yang terdiri dari titik-titik pojoknya. Ada pojok umum, ada tempat baca umum, ada pojok audiovisual, ada pojok baca. Ada audiovisual juga. Ya, ada Oh, ini audiovisual. menarik ini ya. Ya, pojok audiovisual di situ anak bisa menggunakan melihat koleksi pustaka ya, Iya, secara visual. secara visual. Terkadang yang terkait dengan ilmu pengetahuan dengan pembelajaran kita punya VCD-nya. Oke. Dan bahkan bisa mungkin langsung diputar di situ. diputar Ada, di ada situ. komputernya kali ya? Ada komputer juga, kita TV. siapkan komputernya yang berisi Iya. dengan e-book tadi lah gitu ya. Ya, Dan ini yang anak kita juga- maksudkan iya, artinya iya. perpustakaan digital dalam digitalisasi pendidikan itu nggak Iya. hanya berbentuk tulisan Tidak. ternyata ya, tapi Iya. juga ada gambarnya, Iya, Ada kemudian gambarnya. ada penjelasan Ada gambarnya. penjelasannya itu Oke, tadi. iya, Anak iya. bisa mengakses lewat komputer juga kan, Pak. Karena kita juga punya WiFi, jadi ada pojoknya komputer ya, pojoknya audiovisual di Oke, situ. iya. Nah, gitu. Di samping itu juga kita punya pojok baca di outdoor, di luar. Oke. Kita ada Ini buat- di luar ruangan di lah luar ya. ruangan, Kalau di luar dalam itu. ruangan tadi ada audiovisualnya, Ada audiovisual, kemudian ada pojok baca bacaannya. anak. Tadi ada barcode-nya juga di Ada dalam barcode ruangan. juga di Oke. dalam ruangan. Berarti banyak dong, Bu, barcode Ya, di kita dinding ya? sebisanya di seluruh area sekolah itu kita tampilkan literasinya, Oke, perpustakaannya. oke. Jadi untuk yang di luar itu Ya. kalau ada tempat-tempatnya yang bisa nyaman anak duduk, ya kita juga siapkan di situ pojok literasinya, seperti bacaan itu kalau tidak buku tersusun tapi dalam bentuk barcode. Oke. Jadi anak bisa mengaksesnya membawa HP, men-scan dan membaca di bawah-bawah payung-payung yang ada di luar. Kemudian juga ada Wifi tadi Ibu Ada, ya, ada. Wifi gratis ya, untuk gratis siswa ya. untuk siswa. Kemudian juga ada pojok baca di kelas. Mana tahu ya, Pak, ya. mana tahu nggak ada paket Ada. ya kan Ada. siswa Iya, ya. kita Wifi siap di ada. sekolah, Nah, Wifi. pokoknya didukung oleh sekolahnya. Iya, sekolah. Berarti bisa ya. Ada berapa banyak itu yang di outdoor tempat-tempat anak Mbak bisa Odor ya, membaca? Dari seperti depan. di depan itu ada dua ya, pojok literasi, kafe literasi ya namanya ya. Dari apa? Ini, ruang sapam, tempat sapam. Dari Iya. sapam Mulai dulu. dari depan. Iya. Begitu Bapak masuk ke SMP 14 itu Langsung sapam terasa. kami sudah kami isi dengan pojok baca di situ. Iya. Ruang sapam sendiri Ruang kami tunggu. sudah susun koleksi-koleksi. Satpamnya baca juga. Ya harus baca juga. Ketika duduk nggak ada tamu ya duduk ambil Baca. koleksi baca gitu. Iya iya. Kan semua apa namanya? Ya, semua unsur sekolah juga harus mendukung. Dan orang tua ya. ketika menjemput anak menunggu waktu anak keluar ya keduluan datang ya duduk. Silakan pinjam buku di sapam duduk di Bual-bual tempat duduk yang literasi. sudah kita siapkan di situ pojok bual-bual literasi. Bual-bual Ya, literasi. di depannya. Oke, kemudian masuk di halamannya juga banyak ya. Ada. Ya, di halaman Oke, dalam juga oke. kita siapkan. Artinya kan fasilitas sudah disediakan. Nah, bagaimana kemudian pemanfaatan fasilitas tersebut? Apakah sudah maksimal dimanfaatkan atau mungkin ada saran, mungkin masukan, evaluasi dan lain sebagainya? Karena mulai bulan 4 ya April ada sekitar saya hitung 7 hingga 8 bulan lah baru berjalan. Tentu proses ya dan lain sebagainya. Bagaimana Bu kepala sekolah? Kalau kita menilai untuk target apa namanya efeknya gimana itu hasilnya bagus, Pemanfaatan ya. pemanfaatnya Apakah bagus, sudah mungkin dimanfaatkan oleh siswa secara 100% atau bagaimana? kalau saya itu belum 100% sih Ya, kalau itu ya kalau anak-anak ya mungkin ya Dan kalau untuk 75%, 80% ada. 75% anak-anak paling sudah menggunakan. Soalnya dengan keadaan perpustakaan kita yang indoor dan outdoor tadi mungkin menambah daya tarik tersendiri bagi anak-anak kita. Mereka lebih senang ketika ada tugas dari guru. Mereka ingin cepat mau masuk ke perpustakaan gitu Iya, iya. untuk mencari apa namanya Sumber. sumber-sumber belajar atau bahan-bahan yang lebih
untuk bisa menjawab tugas-tugasnya tadi. Kemudian juga untuk orang tua, saya juga sudah melihat ada beberapa orang tua yang ketika menjemput anak sudah mulai meminjam buku di pojok literasi Satpam itu, galeri security namanya. Artinya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Nah, cuman mungkin berangsur karena kita ini baru nih. Kita lihat. Jadi artinya apa, untuk menambah daya tariknya kita tiap hari ada orang tua yang minjam buku dan 1-2 ada nih ceritanya Pak Satpamnya gitu ya. Penting ada ya. Iya, ada. Mungkin upaya lain kami selalu mengadakan buku-buku koleksi terbaru. Apa targetnya Bu Kepala Sekolah? Tadi tentunya untuk peningkatan literasi ya. Peningkatan literasi artinya daya baca, kemudian daya faham siswa terhadap apa yang dibaca. Apa kemudian yang ingin dicapai dari sini? Nah, dicapai dari sini yang penting satu, literasi berjalan ya. Yang kedua juga karena kami baru saja mengikuti lomba perpustakaan ya di tingkat Kota Pekanbaru. Jadi ini satu motivasi juga bagi kami untuk lebih terus berupaya meningkatkan literasi ini dan mengadakan koleksi-koleksi yang terbaru. Karena nanti mungkin ke depannya kami juga ada satu tantangan untuk mengikuti event kompetisi lagi ya. Lomba perpustakaan di tingkat provinsi dan bahkan nasional. Kalau ini sudah dilombakan di tingkat kota? Dan kita kota sudah. Di tingkat kota kita sudah juara 1. Jadi luar biasa. Jadi nggak salah kalau misalkan ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya atau percontohan bagi yang ingin mencontoh tentunya ya. Saya ke Bu Ira, mungkin bisa dijelaskan pemanfaatan tadi ya. Tadi Bu Ira sebutkan 75% sudah dimanfaatkan. Artinya kan masih ada sisa nih 25% lebih kurang siswa yang belum menggunakan. Kendalanya di mana? Kendalanya mungkin ini ya, tidak semua siswa kita yang megang HP. Gadget tidak semua, karena masih ada kontrol orang tua, kontrol kita sebagai guru juga ada, karena penggunaan gadget juga kadang kita batasi itu harus di bawah sepengetahuan gurunya. Gitu. Kadang kan yang namanya siswa tidak semuanya itu yang ibaratnya yang bisa ketika kita beri ini, ayo nak, tidak semuanya mereka bisa untuk bertanggung jawab, dan itu tetap dalam pengawasan. Kendalanya karena tidak semua siswa yang menggunakan handphone atau membawa handphone ke sekolah ya. Ya, tapi saat kita mungkin ada event, itu kita membolehkan siswa membawa dengan untuk memancing kreativitas dari siswa itu sendiri. Gitu. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa apa sih tujuannya? Tujuannya ya kita untuk siswa kita menjadi produk. Ibaratnya dia bisa produktivitas, dia kreativitas dengan dunia gadgetnya, dengan dunia digitalnya. Kita berikan mereka ruang, kita berikan mereka kemerdekaan untuk mereka bisa berekspresi, mungkin baik bentuk dari digital dan ekspresinya dalam bentuk tulisan. Apa perubahan sikap? Nah, ini penting karena kan sudah 8 bulan berjalan, lebih kurang ya. Apa perubahan sikap yang dilihat dari setelah penggunaan perpustakaan digital oleh anak-anak sekolah? Apakah mereka lebih kreatif, lebih apa boleh dijelaskan? Untuk perubahan mereka lebih kreatif dan ternyata siswa anak-anak kita ini sebenarnya kreatif. Hanya saja mereka mungkin belum punya arahnya kemana nih. Nah, itu tadi fungsi tadi yang mungkin tadi pertanyaan tadi, apa fungsinya digital ini? Memang guru tidak bisa digantikan gitu. Guru tidak bisa digantikan sama digitalisasi. Karena guru punya karakter, digital nggak punya karakter. Diarahkan sama gurunya. Nah, dan barusan dalam rangka Hari Guru kemarin kami membuat film pendek dari siswa. Bukan guru lagi jadi subjek, tapi guru yang jadi objek. Biasanya guru subjek, siswa objek. Nah, sekarang kita ganti siswa subjek dan guru objek. Kita tuangkan, silakan kamu berkreativitas dengan ini digitalisasi, ini memangnya era kamu, silakan buatlah film pendek tentang guru dan berkolaborasi. Dan di situ siswa akhirnya mengeluarkan karya dari digital. Apa karyanya? Film pendek. Seorang siswa itu bisa berbagai macam mereka. Kita gunakan aplikasi TikTok, yang mungkin TikTok yang kebanyakan kita ini kan kadang marah nih, jangan pakai TikTok. Karena anak biasanya kita tengok kalau TikTok tuh menari, berjoget gitu. Nah, sekarang kita arahkan TikTok itu ke yang positif. Ayo silakan kamu buat TikTok edukasi. Gimana Bu? Kita hanya kasihkan contoh sedikit. Kita kasih clue saja. Itu termasuk digitalisasi. Itu prosesnya. Menggunakan media digital.
media sosial untuk Media keperluan edukasi. Iya, edukasi. Dan alhamdulillah itu sangat ini sekali. Antusias Kreativitas siswanya. mereka. Dan kita sekali lihat, wow. Jadi, wah, ternyata dan apa ya, energi mereka yang sekarang kan energi mereka itu luar biasa dengan siswa SMP itu. Energi mereka luar biasa. Kalau kita tidak mengarahkan, nanti energi luar biasanya akan tersalurkan ke yang lain. Karena energi harus disalurkan. Harus dan itu kita harus mendapatkan tempat penyaluran kreativitas yang benar ya. Kalau dan itu kita positif, fasilitasi. Alhamdulillah Ibu Kepsek sangat mendukung apapun yang kita lakukan untuk perkembangan siswa dan sesuai dengan jargon sekarang Kemendikbud, Merdeka Belajar. Ayo silakan kamu berkreativitas tapi tetap terarah. Bagaimana kemudian mengkorelasikan atau menghubung-hubungkan antara Merdeka Belajar dengan perpustakaan digital yang sudah SMP Negeri 14 miliki? Merdeka sudah merdeka, siswanya sekarang untuk memilih, memilih. Saya mau baca ini nih hari ini begitu. Seperti apa Ibu? Merdeka Belajar itu memang sudah diapakan kepada anak-anak kita ini. Salah satunya tadi kreasi-kreasi anak yang sangat luar biasa sekarang ini. Ketika kita buka dengan wadah, silakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial kan begitu. Dan gurunya mungkin Ibu Ira, Ibu guru bahasa Indonesia, silakan lakukan itu, tetapi ada nilai edukasinya, nilai edukasi, dan memang itu membuat anak-anak itu mencurahkan semua kreatif mereka, baik itu dalam bentuk tulisan maupun ekspresi karya-karya dalam bentuk video itu silakan. Intinya saya sangat mendukung. Korelasinya jelas, jelas itu ada karena di dalam Merdeka Belajar memang anak memang dituntut untuk berkreasi, bebas berkreasi. Oke, tidak bebas bablas tapi harus ada kontrol di sana. Terakhir, sebelum kita ke closing statement, sudah berapa banyak yang mengunjungi perpustakaan kita? Tentu ada datanya ya. Ada. Berapa Bira? Kalau untuk secara data ini ibaratnya statistik yang lengkap kita kan tidak membawa data tapi perubahan itu sangat banyak signifikan sejak sehari berapa orang yang mengunjungi itu? Siswa kita ramai. Biasanya siswa itu tidak pernah melihat perpustakaan, ibaratnya dia hanya perpustakaan mencari guru mungkin atau ya terpaksa karena mungkin mengalami sedikit mungkin ada apa tuh namanya punishment dari guru mungkin. Nah, ya udah ke pustaka gitu. Tapi kalau sekarang aja deh gitu ya. Iya, ya udahlah pustaka aja gitu. Tapi sekarang pustaka jadi pilihan utama mereka ya. Ketika istirahat kita melihatnya di situ. Buku mana yang paling banyak dibaca? Ya, untuk saat ini siswa banyaknya kalau fiksi itu mereka mencari ensiklopedia. Maksudnya non fiksinya ya, ensiklopedia mereka itu cari. paling banyak dibaca. Itu paling banyak. Keren sekali ya. Iya, kemudian baru saya pikir ada novel tadi dibaca nggak? Ada, novel ada juga, tapi jenisnya tapi bukan itu yang paling banyak dibaca ya. Malahan ensiklopedia mereka paling banyak juga ya. Oke. Baik. Kita sudah di penghujung waktu. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ira untuk menyampaikan closing statement. Mungkin ada pesan karena digital seperti pisau ya, yang bermata dua, bisa digunakan untuk hal kebaikan, bisa digunakan untuk hal keburukan. Apa pesan kepada siswa dan juga kepada orang tua karena harus saling mendukung? Bu Eka lebih dulu. Ya, baiklah. Jadi untuk terutama kepada anak-anak kita, pelajar ya, dan juga orang tua, berilah kebebasan kepada anak-anak kita ketika memang dia harus menggunakan digital itu di dalam proses pendidikan, tapi jangan lupa diawasi. Karena bagaimanapun sekarang dengan konsep Merdeka Belajar, memang anak-anak itu akan mengikuti dan melakukan hal yang bersifat digital itu melalui guru-guru mata pelajarannya. Jadi itu saja, asal terarah saja begitu. Dan juga untuk sekolah, perpustakaan sebagai rohnya sekolah, karena tanpa perpustakaan itu sekolah itu bisa dikatakan tidak bermutu. Jadi artinya ikuti perkembangan bahwasanya perpustakaan itu mendapatkan pengakuan dari perpustakaan nasional sebagai perpustakaan yang sudah akreditasi, itu juga memang harus dikelola secara digital, di mana pemustakanya bisa mengakses buku dan membaca buku dimanapun siswa atau guru ataupun orang tua masyarakat berada bisa mengakses koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan itu dengan digital yang ada di perpustakaan itu, dan ini diinformasikan kepada seluruh pemustaka. Jadi itu tadi korelasinya jelas ya, sangat penting sekali, sangat dekat sekali antara pendidikan dengan digital itu sendiri. Kalau kita ingin meningkatkan literasi, maka perpustakaan harus difungsikan secara maksimal ya. Ya. Bu Ira, silakan. Kalau untuk siswa sih, ayo berkreasi,
ayo berproduktivitas, menghasilkan karya yang mana karya itu tidak hanya saja karya-karya berupa mungkin gerak, tapi ayo menulis. Gunakan literasi, gunakan digitalisasi itu untuk menambah wawasan yang akhirnya mengajak kamu untuk bisa berkreativitas yang lebih menjadi inovasi. Itu. Kita bisa kok ya, Iya, insya Allah ya. bisa. Dan contohnya tadi seperti yang siswa kita tadi, wow. Seorang siswa SMP bisa membuat film pendek, mensutradarai gurunya. Jangan-jangan jadi sutradara dia. Bisa nih. Ayo berkreativitas. Bisa jadi. Iya. Oke. Terima kasih Bu Kecek dan Ibu Ira. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Elvi Devita MPD, Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru, dan juga kepada Ibu Raja Ira Badar Putri SPD, Guru SMP Negeri 14 Pekanbaru, dan juga fasilitator Perpustakaan Digital Rencah Literasi. Iya. Kita sudahi kebersamaan kita dalam Dialog Riau Cemerlang pada sore hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Dialog Riau Cemerlang. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.